Malaikat Israfil menangis ketika Allah melaknat iblis. Iblis merupakan musuh bagi umat manusia. Sepanjang hidupnya iblis bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Edom yang jauh dari jalan Allah, agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Tahukah Anda bahwa jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang mulia di sisi Allah dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Kasih sayang Allah terbesar kepada iblis adalah bahwa yang pertama, dia mendapatkan taufik untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena ibadahnya yang banyak, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat. Dan sebaik-baiknya pertolongan Allah kepadanya adalah ia menjadi teman pendamping para malaikat, sehingga dapat memahami keindahan, kesucian, dan kebersihan mereka. Saking mulianya iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Iman Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah pada langit pertama. Lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid. Kemudian langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin. Dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Manakala dalam Lauhul Mahfudz namanya ialah iblis. Dikisahkan iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya, dan ia sangat giat dalam beribadah. Bahkan iblis pernah menjadi Sayyidul Malaikat, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Huzinul Jannah, bendahara surga. Namun, lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga pada suatu saat ketika Allah baru saja menciptakan Nabi Adam sebagai manusia, maka Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis berkata, "Apakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah." Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka ia enggan sujud kepada Adam karena ia merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud, sedang mereka telah selesai sujud. Maka malaikat bersujud untuk kali kedua karena bersyukur, tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong, tetap enggan sujud. Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka, dan tidak pula dia merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah. Kemudian Allah merubah mukanya pada asalnya, yang sangat indah cemerlang ke bentuk hina, yang menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti carak tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Meski iblis pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat dan pemukanya. Dan dia juga pemimpin para malaikat karubin, dan banyak lagi. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuatmu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Lalu Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusirku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya, melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman pada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia," yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum. Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya, kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Iblis berkata lagi, "Tambahkan lagi untukku." Maka Allah berfirman yang bermaksud, "Dan kerahkanlah terhadap pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki," artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang menunggang kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram, dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara, mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama Uzza, menyesatkan mereka, dengan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berjanjilah mereka. Hal ini juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64, yang artinya, "Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipu belaka." Qiyas Al-Isra ayat 64. Sebelum dilaknat Allah, iblis pernah melakukan tugas-tugas mulia yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu: pertama, iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Kedua, iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Ketiga, iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Keempat, iblis menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Kelima, iblis melakukan tawaf mengelilingi Arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi, keseluruhan iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam waktu 185.000 tahun lebih. Selama ibadahnya sama seperti kita umat Islam, melakukan sholat, puasa, tawaf dengan para malaikat, mengelilingi Baitul Makmur di Arsy. Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh dalam menjalankan perintah Allah yang mulia ini. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu malaikat dan lainnya memberi gelar kepada Iblis Al-Aziz, Panglima Besar Malaikat. Menurut kitab tafsir Munir dan Syawi, iblis beribadah pada Allah dalam masa 80.000 tahun, tawaf di Baitul Makmur dan Arsy selama 14.000 tahun. Oleh karenanya, di langit pertama sampai ke-7, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Malaikat di seluruh penjuru alam semesta, dari bumi, langit, Baitul Makmur, Arsy dan sebagainya, mereka semua menghormati pada iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia. Sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Namun sayang, di Lauhul Mahfudz, tulisan iblis terselubung rapi, tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah. Tertera Al-Kafir Al-Malon, iblis ingkar terkutuk.
Dalam sumber lain, iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah, dan memang iblis sebenarnya adalah dari golongan jin, seperti firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan dari jin. Maka ia mendurhakai Tuhannya. Qis. Al-Kahfi ayat 50. Dia menyembah Allah selama 1000 tahun. Lalu Allah mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil menyembah Allah 1000 tahun. Kemudian dia diangkat ke langit kedua. Begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya, karena dia adalah imam para malaikat yang memimpin malaikat. Azazil adalah imam dari seluruh malaikat al-muqarrabun, imamul jamil malaikat. Ada riwayat yang menyatakan Azazil beribadah kepada Allah 80.000 tahun dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat menceritakan, malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Ada tercatat satu suratan yang berbunyi, ada satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun, tetapi karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah, dan hamba itu terlaknat sehingga hari kiamat. Maka menangislah Israfil karena bimbang. Makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah Israfil kepada seluruh malaikat pengalamannya melihat apa yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Maka menangislah sekalian para malaikat karena takut dan bimbang dengan nasib mereka. Lalu semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat agar mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka terhadap mereka, para malaikat." Namun Azazil lupa mendoakan keselamatan untuk dirinya. Setelah mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga, Azazil terlihat suratan yang menyatakan, ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang mukarabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah. Lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Lalu Allah menciptakan Adam dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Azazil sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat. Tetapi dia menolak karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh Azazil. Bukan hanya enggan sujud, Azazil malah sombong dan menjawab kepada Allah, "Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam," lalu mereka sujud, kecuali iblis. Dia berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Kau ciptakan dari tanah?" Qis. Al-Isra ayat 61. Kesombongan iblis ini berpuncak pada iri hati dan kedengkian iblis terhadap Adam. Ia tidak terima karena Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi, karena ia merasa lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan ia diciptakan dari api. Ia durhaka kepada Allah, takabur dan lupa akan dirinya. Di mata Allah, tak seharusnya ia membangkang perintah Tuhannya. Maka setelah itu, iblis akhirnya diusir dari surga, namanya dirubah menjadi iblis, dan dia bersumpah akan menyesatkan manusia di bumi. Dia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang Kau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan kusesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil." Qis. Al-Isra ayat 62. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." Qis.
Al-Isra ayat 63. Itulah kisah malaikat Israfil yang menangis. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa iblis dulunya adalah ahli ibadah. Makhluk yang mulia sekalipun bisa dilaknat oleh Allah karena kesalahannya. Untuk itu, sebaiknya kita hindari sifat sombong, angkuh, iri, dengki, dan yang lainnya agar kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu. Yang sakit semoga cepat sembuh, dan semoga kita semua masuk surga tanpa hisab. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan puasa Ramadan tahun ke-2024. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, komen, dan share.